Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga pada pertemuan kali ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas pada kali ini. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang metabolisme. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat menjelaskan pengertian enzim. Selanjutnya dapat membedakan proses katabolisme dengan anabolisme dan proses respirasi aerob dengan anaerob, serta dapat menjelaskan pengertian fotosintesis. Metabolisme itu sendiri adalah reaksi kimia yang terjadi pada setiap sel hidup. Metabolisme melibatkan enzim untuk mempercepat reaksi. Metabolisme dibagi menjadi dua, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme terdiri dari respirasi, yang terdiri dari aerob dan anaerob. Aerob terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Sedangkan anaerob terdiri dari fermentasi. Selanjutnya, anabolisme terdiri dari fotosintesis. Dibagi menjadi dua, reaksi terang dan reaksi gelap. Metabolisme ini memerlukan yang namanya enzim. Enzim dibagi menjadi dua, apoenzim dan kofaktor, meliputi ion anorganik dan koenzim. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator, yaitu zat yang dapat mempercepat reaksi di dalam tubuh makhluk hidup. Namun, zat itu tidak ikut bereaksi. Sifat-sifat enzim itu adalah protein, bekerja secara spesifik, berfungsi sebagai katalis, diperlukan dalam jumlah sedikit, bekerja secara bolak-balik, dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim meliputi suhu, pH, aktivator, inhibitor, konsentrasi enzim, dan substrat. Cara kerja enzim meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivasi atau energi yang diperlukan untuk reaksi. Ada dua teori. Yang pertama, gembok dan kunci. Yang kedua, kecocokan yang terinduksi. Komponen enzim dibagi menjadi dua, apoenzim, komponen protein, kofaktor, komponen non-protein. Apoenzim, bagian yang tersusun dari protein yang bersifat termolabil. Selanjutnya, kofaktor, bagian enzim yang tersusun dari non-protein yang bersifat termostabil, yaitu tidak mudah rusak akibat pemanasan. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, ion anorganik terdiri dari magnesium, mangan, dan tembaga. Yang kedua, koenzim terdiri dari nikotinamid, adenin, dinokleotida, flavin, adenin,
dinukleotida, dan vitamin-vitamin. Gabungan haploenzim dengan kofaktor disebut haloenzim, yaitu enzim lengkap. Selanjutnya, cara kerja enzim. Substrat ditambah enzim menghasilkan kompleks enzim substrat menjadi enzim plus produk. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut kerja enzim menurut teori gembok dan kunci oleh Emil Fischer pada tahun 1894. Dimisalkan enzim yang berwarna pink itu adalah gembok dan substrat yang berwarna hijau adalah kunci. Enzim memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat, seperti gembok dan kunci. Selanjutnya, substrat ditambah enzim menghasilkan kompleks enzim substrat menjadi enzim plus produk. Kerja enzim menurut teori kecocokan yang terdeduksi oleh Daniel Koslon pada tahun 1954. Sisi aktif enzim fleksibel, artinya dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim: suhu, pH, aktivator dan inhibitor, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat. Yang pertama ada suhu. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein, makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Suhunya sekitar 30-40 derajat Celcius. Selanjutnya pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Aktivator dan inhibitor. Aktivator dilambangkan A sama dengan molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contohnya, ion Cl berubah menjadi amilase saliva. Selanjutnya, I sama dengan inhibitor, molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Contohnya, ion cyanida berubah menjadi enzim respirasi. Inhibitor terbagi menjadi dua. Ada yang kompetitif dan non-kompetitif. Kompetitif adalah struktur inhibitor mirip struktur substrat, sehingga inhibitor dan substrat berkompetisi untuk menepati sisi aktif enzim. Penghambatan ini dapat dihilangkan dengan penambahan substrat. Sedangkan non-kompetitif adalah berikatan dengan sisi lain, sisi aktif enzim. Akibatnya, bentuk enzim berubah sehingga substrat tidak cocok lagi dengan sisi aktif enzim. Selanjutnya, konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi, enzim semakin cepat reaksi. Konsentrasi substrat. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Selanjutnya ATP.
ATP adalah adenosin trifosfat. Molekul berenergi tinggi merupakan ikatan 3 atau tri molekul fosfat dengan senyawa adenosin. Ikatan kimianya labil, artinya mudah lepas gugus fosfatnya. Dari 3 ATP bisa berubah menjadi 2 ATP. Nah, lepasnya ikatan tersebut diikuti dengan pembebasan energi sebanyak 7,3 kcal per mol. Reaksi dapat dibalik, ATP menjadi ADP plus P, ADP ditambah P sama dengan ATP. Sintesis ATP dari ADP plus P menjadi fosforilasi. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Selanjutnya metabolisme. Metabolisme dibagi menjadi 2. Katabolisme bertujuan untuk pembongkaran atau penguraian suatu molekul. Anabolisme bertujuan untuk penyusunan atau sintesis suatu molekul. Katabolisme. Katabolisme karbohidrat terdiri dari respirasi aerob. Katabolisme itu sendiri adalah merupakan reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks organik menjadi senyawa yang lebih sederhana anorganik untuk menghasilkan energi ATP. Salah satu reaksi katabolisme di dalam tubuh adalah respirasi. Selanjutnya respirasi aerob. Glukosa ditambah oksigen menjadi karbon dioksida ditambah air akan menghasilkan 36 ATP. 3 tahap dalam respirasi aerob: glikolisis, siklus Krebs, sistem transport elektron. Sedangkan respirasi aerob itu terdiri dari fermentasi. Ada fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Respirasi aerob. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan proses pengubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dengan 2 ATP dan 2 NADH. Molekul ATP yang terbentuk sebenarnya ada 4, namun 2 ATP telah digunakan untuk membayar hutang ATP yang telah dipakai pada tahap reaksi sebelumnya. Glikolisis terjadi pada sel mikroorganisme, tumbuhan, dan hewan melalui 10 tahap reaksi. Proses ini terjadi di sitosol dengan bantuan 10 jenis enzim yang berbeda. Selanjutnya siklus Krebs. Gugus berkarbon 2 asetil-CoA memasuki siklus. Terjadi di matriks mitokondria. Terdiri dari 9 tahap. Masing-masing dikatalis oleh enzim-enzim khusus menghasilkan 2 ATP, 4 CO2, 6 NADH, dan 2 FH2.
Terdapat dua bagian penting dalam siklus Krebs, yaitu dekarbosilasi oksidatif dan berlangsungnya siklus Krebs di matriks mitokondria. Yang pertama ada dekarbosilasi oksidatif, akan mengubah asam pirufat hasil glikolisis menjadi asetil-CoA. Tahap ini terjadi dalam beberapa reaksi yang dikatalis oleh enzim pirufat dehidrogenase. Hasil dari karbosilasi oksidatif adalah 2 molekul asetil-CoA, 2 NADH, dan 2 CO2. Selanjutnya, tahapan siklus Krebs. Tahapan siklus Krebs melalui 8 tahapan reaksi yang terus berputar-putar yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Salah satu molekul asetil-CoA yang masih siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Karena satu molekul glukosa akan menghasilkan satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil CoA. Maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Molekul NADH dan FADH2 nantinya akan masuk transport elektron untuk menghasilkan ATP. Satu molekul NADH akan diproses untuk menghasilkan 3 ATP. Sedangkan satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya transport elektron terjadi di bagian membran dalam mitokondria. Hidrogen dari siklus Krebs diubah menjadi proton dan elektron. O2 berperan sebagai penerima elektron yang terakhir. O2 akan menerima H+ menjadi H2O. ATP yang dihasilkan 34 ATP. Transport elektron yang disebut juga fosforilasi oksidatif merupakan proses molekul ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O sebagai hasil akhirnya. Dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Di sini, akhir dari respirasi aerob molekul glukosa. Respirasi ini akan menghasilkan energi sebanyak 36 atau 38 ATP dengan hasil akhir berupa CO2 dan H2O yang akan dikeluarkan dari tubuh sebagai zat sisa respirasi. Satu molekul glukosa dengan 6 atom C
ketika mengalami respirasi aerob akan melepaskan 6 molekul CO2. Karbon dioksida tersebut dibebaskan pada tahap dekarboksilasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Selanjutnya, respirasi aerob yang terdiri dari fermentasi. Respirasi aerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti etanol dan asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda. Pada kondisi anaerob, suatu sel dapat mengubah asam pirufat menjadi CO2 dan etil alkohol serta membebaskan energi atau ATP. Atau oksidasi asam pirufat dalam sel otot menjadi CO2 dan asam laktat serta membebaskan energi. Bentuk proses reaksi terakhir disebut fermentasi. Beberapa proses reaksi yang berlangsung secara anaerob yaitu ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol, proses ini terjadi pada beberapa mikroorganisme seperti ragi, di mana tahapan glikolisis sama dengan yang terjadi pada respirasi aerob. Setelah terbentuk asam pirufat, kemudian mengalami dekarboksilasi dan dikatalisis oleh enzim alkohol dehidrogenase menjadi etanol atau alkohol dan terjadi degradasi molekul NADH menjadi NADH+, serta membebaskan energi atau kalor. Selanjutnya, fermentasi asam laktat. Pada sel-sel otot yang bekerja keras, energi yang tersedia tidaklah seimbang dengan kecepatan pemanfaatan energi. Karena kadar O2 yang tersedia tidak mencukupi untuk kegiatan respirasi aerob. Proses fermentasi asam laktat dimulai dari lintasan glikolisis yang menghasilkan asam pirufat. Karena tidak tersedianya oksigen, maka asam pirufat akan mengalami degradasi molekul dan dikatalisis oleh enzim asam laktat dehidrogenase dan direduksi oleh NADH untuk menghasilkan energi dan asam laktat. Pada manusia, kejadian ini sering ditemukan ketika seseorang bekerja atau berolahraga berat atau keras. Selanjutnya, kita menuju anabolisme. Anabolisme merupakan reaksi proses penyusunan sintesis senyawa kompleks yang senyawa sederhana yang berlangsung di dalam sel. Dalam proses penyusunan senyawa kimia tersebut diperlukan energi. Jika energi berasal dari sinar matahari akan digunakan untuk proses fotosintesis. Adapun jika energi berasal dari energi kimia digunakan untuk proses kemositosis. Fotosintesis peristiwa penggunaan energi cahaya untuk membentuk senyawa C6H12O6 dari CO2 dan H2O, sehingga akan menyebabkan yang namanya reaksi. Bertempat di kloroplas. Kloroplas dibagi menjadi dua, stroma. Tempat glukosa terbentuk dari CO2 dan H2O. Tilakoid menangkap energi cahaya dan mengubah ke energi kimia serta grana satu tumpukan tilakoid. Jalannya reaksi fotosintesis terdiri dari reaksi terang tergantung dari cahaya dan reaksi gelap
tidak tergantung dari cahaya. Reaksi terang, proses penyerapan foton dan mengubah menjadi ATP dan NADPH terjadi di membran tilakoid. Waktu terjadi adalah siang hari. Zat yang dibutuhkan adalah air. Reaksi terang terjadi di dalam membran tilakoid, tepatnya pada kloroplas. Unit pengumpul cahaya pada membran tilakoid disebut fotosistem. Ada dua macam fotosistem yang terdapat di membran tilakoid, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Fotosistem 1 mengandung klorofil A yang peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, sehingga disebut dengan P700. Fotosintesis 2 mengandung klorofil A yang peka terhadap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer, sehingga disebut P680. Reaksi terang terjadi ketika fotosistem 1 dan fotosistem 2 terkena cahaya matahari. Reaksi terang dibagi menjadi dua tahapan sebagai berikut. Fotofosforisasi siklik. Fotofosforisasi siklik berlangsung di fotosistem 1. Cahaya yang mengenai klorofil akan menyebabkan klorofil teraktivasi sehingga melepaskan elektronnya. Elektron yang dilepaskan oleh klorofil ditransfer dari satu enzim ke enzim yang lainnya, dan sebagian dari energinya akan diserap oleh ADP untuk mengikat fosfat sehingga terbentuk ATP. Selanjutnya, fotofosforilisasi non-siklik. Fotosistem 1 yang terkena cahaya matahari akan melepaskan elektronnya, yang kemudian elektron ini akan segera mengikuti rantai transfer elektron. Sebagian energi yang ada pada reaksi transfer elektron ini digunakan untuk membentuk ATP dari ADP. Bersama dengan peristiwa ini, terjadi penguraian molekul air menjadi O2, ion hidrogen dan elektron. NADP akan mengambil elektron yang berasal dari fotosistem 1 untuk mengikat ion hidrogen sehingga terbentuk NADPH. Fotosistem 1 yang telah kehilangan elektronnya akan segera menyedot elektron dari fotosistem 2, yaitu P680 yang terkena cahaya. Fotosistem 2 yang kekurangan elektron akan segera mengambil elektron yang dihasilkan oleh pengurai air. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang dimanfaatkan untuk membentuk glukosa pada reaksi gelap. Sedangkan O2 yang dihasilkan akan segera dikeluarkan sebagai hasil samping fotosintesis. Selanjutnya, reaksi gelap. Reaksi gelap sering disebut dengan reaksi Boltzmann atau reduksi CO2 atau siklus Calvin-Benson yang terjadi di stroma. Zat yang dibutuhkan adalah ATP dan NADPH serta RUBP. Waktunya itu siang dan malam hari. Jalur metabolisme reaksi membentuk glukosa dari CO2 disebut daur Calvin. Dalam penambahan CO2 terjadi beberapa tahapan reaksi sebagai berikut. Tahapan 1, fiksasi karbon
6 molekul CO2 dari udara bereaksi dengan 6 molekul ribosa 1,5 difosfat RUBP dikatalisis oleh enzim ribosa difosfat karboksilase menghasilkan 12 molekul 3 fosfogliserat atau PGA. Yang kedua, tahap 2 reduksi. 12 molekul 3 fosfogliserat dikatalisis oleh enzim fosfogliserat kinase dan gliserasidida fosfat dehidronase akan terbentuk 12 molekul gliserol dehida 3 fosfat atau PGAL dengan bantuan 12 ATP dan 12 NADPH. Yang ketiga, tahap 3 regenerasi akseptor. 12 gliseraldehida 3 fosfat akan diubah menjadi 3 molekul fruktosa 6 fosfat. Untuk selanjutnya, fruktosa 6 fosfat diubah menjadi glukosa. Selanjutnya, teknologi pengolahan makanan. Teknologi makanan berkadar gula rendah, teknologi pengawetan makanan berkualitas tinggi, dan teknologi substitusi energi dari produk pengolahan makanan. Sekian pembahasan pada kali ini. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat dan bergizi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.